Suara Pemuda. Pertanyaan saya sederhana Pak, sangat sederhana. Apakah Bapak-Bapak Kalau tadi kita membahas salah satu tuntutan dari teman-teman mahasiswa adalah tidak masuk dalam prolegnas prioritas, akhirnya bisa dimasukkan dan bisa disahkan. Suara Pemuda. Hanya di RKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Suara Pemuda, ruang edukasi pemilih pemula. Masih bersama saya Reza di sini yang akan menemani jalannya podcast Suara Pemuda kali ini. Nah, di edisi kali ini sudah kita hadirkan bersama Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Ibu Hindun. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Kabarnya bagaimana, Bu? Sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Dan selain Ibu Hindun juga kita sudah hadirkan dari Forum Genre Kabupaten Pekalongan. Ada Mas Ahmad Maifuri. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Nah, kita di edisi podcast kali ini pengen membahas seputar ini Mas Maifuri dan juga Ibu Hindun, seputar peran organisasi kepemudaan dalam berdemokrasi. Mengingat ini adalah mendekati masa-masa pemilihan umum tahun 2024 yang tinggal kira-kira sekitar 97 atau 96 hari lagi, Bung Ge. Nah, saya pengen tahu Bu Hindun, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, mungkin Bu Hindun kan pastinya sebelum terjun ke politik pernah berorganisasi di kepemudaan gitu kan, Bu Ge. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu bagaimana dulu pada saat berorganisasi di organisasi kepemudaan. Ya, saya dulu pernah menjadi ketua KTN NU Kabupaten Pekalongan. Mulai dari awal ya, ketua kecamatan pernah, terus dilanjut ketua Kabupaten Pekalongan, terus pernah menjadi ketua KNPI Kabupaten Pekalongan. KNPI. Itu membawai seluruh organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Ya, semua ada, dan di situ tentu banyak sekali teman-teman kita yang masih muda. Waktu itu saya masih muda loh. Enggak seperti tentunya masih muda ya. Enggak apa-apa, tapi semangatnya masih muda. Jadi di situ teman-teman banyak, dan karena organisasi kepemudaan kan wadah bagi pemuda untuk ikut berorganisasi. Ya, tentu anggotanya muda sekali. Perannya sebagai organisasi kepemudaan tentu sangat banyak dalam hal pengembangan diri pemuda itu sendiri. Dan selain pengembangan diri, tentu bagaimana pemuda untuk bisa mempunyai kesadaran untuk sama-sama aktif di masyarakat, sama-sama bersama-sama dengan masyarakat untuk bisa berkontribusi terhadap pembangunan masyarakatnya. Dan itu penting bagi pemuda karena selain pengembangan diri tersebut tentu banyak pengalaman, ada kreativitas masing-masing di dalam rangka untuk mengembangkan dirinya, dan selanjutnya tentu menjadi pengalaman tersendiri untuk pemuda bagi kehidupan masyarakat dan bangsanya nanti ya. Nah, terus pentingnya berorganisasi pemuda gitu, Bu. Itulah ya, menjadi sangat penting bagi pemuda. Karena apa? Karena dia dengan pengalaman organisasinya, dia nanti akan mempunyai sifat-sifat kepemimpinan ya, sifat-sifat kepemimpinan di dalam diri pemuda itu sendiri. Dan apalagi pemuda itu kan nanti menjadi generasi penerus bangsa. Kalau menjadi generasi penerus bangsa, tentu jiwa yang sudah dimiliki di dalam organisasi itu nanti akan dikembangkan bagaimana ketika menjadi seorang pemimpin di masa depan. Pemimpin itu dalam tanda kutip ya, banyak itu. Pemimpin di dalam keluarga, pemimpin di dalam masyarakat, pemimpin di dalam organisasi sosial kemasyarakatan yang lainnya, termasuk pemimpin bagi diri sendiri, iya, Bu ya. Bagi diri sendiri. Ya. Nah, ini juga sudah kita hadirkan juga, Bu, salah satu pemuda yang berorganisasi. Mas Maifuri ini dari Forum Genre Kabupaten Pekalongan ya. Betul, bisa diceritakan Mas terkait Forum Genre Kabupaten Pekalongan itu seperti apa? Iya, jadi terima kasih ya Mas. Jadi Forum Genre Generasi Berencana itu forum di mana kami di bawah naungan Dinas P3 dan PPKP Kabupaten Pekalongan, Bu. Program kami selain menekan 3 angka tidak nikah dini, seks bebas dan
pranikah ya Mas ya. Tentunya selain program acuan itu, kita juga mempunyai program di mana sekarang masih gencar-gencarnya penurunan angka stunting di Kabupaten Pekalongan. Jadi peran kita sebagai remaja benar-benar bisa harus nyata gitu loh Mas. Apalagi kita sebagai agent of change ya, agen perubahan, benar-benar ingin sekali Kabupaten Pekalongan ini bebas stunting. Makanya kami remaja di Kabupaten Pekalongan masih gencar-gencarnya sosialisasi, ngasih edukasi sama mengkampanyekan bahaya nikah dini yang nantinya berdampak dengan kehamilan remaja tersebut yang nantinya menjadi anak stunting. Terus juga tidak mengkonsumsi narkoba karena memang narkoba ini menjadi PR besar di remaja di Kabupaten Pekalongan. Terus juga seks bebas karena di tahun 2020 ya saya menemukan artikel bahwa Kabupaten Pekalongan itu menduduki peringkat ketiga pernikahan dini akibat seks bebas itu di tingkatan Provinsi Jawa Tengah. Itu suatu pencapaian yang kurang kita senangi banget ya Mas ya. Apalagi kita mempunyai forum generasi berencana di bawah naungan Dinas P3A, tentunya juga di bawah naungan pemerintahan. Kita ingin berkontribusi sebaik mungkin untuk menjadikan Kabupaten Pekalongan ini lebih baik lagi, apalagi khususnya di dunia remajanya seperti itu. Kalau bicara pernikahan dini, Mas Mayfuri tidak usah tidak usah membuat saya untuk jangan pernikahan dini karena sampai saat ini pun saya masih jomblo gitu. 24. Iya. 24. Jadi untuk pernikahan dini rencana 27 lah. Oh, katanya kemarin-kemarin baru melaksanakan tunangan nih Mas. Siapa Mas? Mas Mayfuri. Salah lihat mungkin. Oh, tidak. Saya ini infonya valid. Kalau 24 berarti sudah tidak dini. Oh, tidak dini deh. Ya, usia nikah kan berapa itu? 20. Oh, kalau laki-laki. Laki-laki lu 25 tahun, Bu. Kalau 21 untuk perempuan. Iya, makanya kalau saya nggak mungkin pernikahan dini, Bu. Karena sampai saat ini masih jomblo. Aman. Curhat ya, Mas. Iya, aduh, iya benar. Nah, kalau misalkan kaitannya ini, Mas, selain penurunan angka stunting, terus pernikahan dini, kira-kira nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan dalam forum genre itu ada nggak? Iya, tentunya ada ya Mas ya. Apalagi tadi yang sesuai saya katakan di awal, kita sebagai agen of change, agen perubahan, pastinya sangat antusias sekali adanya pesta demokrasi di tahun 2024 nanti. Kita sebagai remaja pasti tentu ingin menjadikan Kabupaten Pekalongan ini lebih baik lagi ya kan. Dari yang terbaik ingin menjadi lebih baik lagi dengan adanya pesta demokrasi ini. Kita sebagai remaja perlu banget adanya mensosialisasikan juga mengenai pentingnya berdemokrasi di tahun 2024 yang akan datang. Itu Mas. Iya, dan saya pengen kembali bertanya ke Bu Hindun lagi. Bu Hindun kan berarti berkiprah di DPRD itu sejak tahun 2004 gitu nggih. 2004, 2009, 2009, 2014, 2019, dan nanti ini di tahun 2024 akan maju lagi. Kira-kira program yang sudah dibuat dari DPRD untuk menunjang para pemuda-pemuda di Kabupaten Pekalongan supaya potensinya itu bisa ditingkatkan lagi itu seperti apa, Bu? Ya, kita mendorong pemerintah daerah ya di Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan tentu banyak dinas-dinas yang lain yang juga saling berkoordinasi bagaimana untuk pengembangan pemuda di Kabupaten Pekalongan. Ya, dinas tersebut yang naungi ya. Di situ ada organisasi-organisasi kepemudaan, tentu banyak sekali ya pembinaan, kemudian bagaimana agar pemuda itu mempunyai jiwa patriotisme yang tinggi, kemudian cinta kepada negaranya. Kemudian juga dia banyak dilatih itu. Ada pelatihan-pelatihan di BLK kita ya. BLK kita kan semua melatih dan itu biasanya yang ikut kan para pemuda. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Itu bagaimana supaya dia mempunyai keterampilan yang tentu sangat berguna bagi pemuda dalam hal peningkatan ekonominya kelak ya. Karena pemuda pun kan suatu saat ya mulai harus dilatih dan itu dinas kita harapkan ya untuk bisa concern dalam hal bagaimana mengembangkan pemuda yang ada di Kabupaten Pekalongan. Tentu kami dari DPRD sangat mendorong pemerintah dan ada anggaran-anggaran yang kita
alokasikan di dinas-dinas tersebut. Iya. Ini mumpung ada Ibu Ketua DPRD Mas Maifuri, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Ibu Hindun? Iya, pasti ada ya Mas. Iya. Mumpung ketemu secara langsung sama Bu Hindun ya. Saya ini orang Bojong Bu, saya dekat rumahnya Bu Hindun. Iya. Ya. Oh, Saya di ternyata organisasi tetangga sebelah lagi. juga, tapi di organisasi sebelah saya sebagai anggota biasa. Sebelah itu mana? Apa-apa? Di IPNU Bu. Oh, iya. nggak apa-apa disebutin aja. Oke. Ya, di organisasi IPNU gitu. Pernah. Apa saja boleh. Oke. Apa sih boleh? Sekarang di forum genre itu tentunya sangat beda sekali ya Bu ketika saya berada di organisasi IPNU dan sekarang di forum genre ya. Karena memang naungannya berbeda. Nah, di forum genre ini kalau saya berbicara enak-enak tidak seperti itu ya Bu ya. Karena memang ketika kita ingin melaksanakan kegiatan yang terpacu adalah anggaran ya Bu ya. Sedangkan kita anggaran memacu sama dinas kita. Nah, apalagi di tahun 2023 ini kami masih sudah direncanakan pemilihan duta generasi berencana Bu, duta genre tahun 2023 yang sampai sekarang kita masih digantung mengenai grand finalnya Bu. Kita sudah 3 kali mengajukan tanggal untuk grand final mungkin dari tingkat kabupaten Bu. Ya, yang akan kita bawa di Provinsi Jawa Tengah di bulan Februari nanti. Ya, sedikit bercerita bahwa provinsi di Kabupaten Pekalongan itu dutanya Bu sudah beberapa kali menoreh prestasi di tingkat Jawa Tengah, di mana di tahun 2019 itu kami mempunyai duta genre berbakat putri Jawa Tengah. Terus yang kemarin 2021 itu ada juara 3 yang putra dan juara putri. Kembali lagi kita menyabet gelar juara berbakat putri Bu. Nah, karena di 2022 kita nggak ada pemilihan, jadi di tahun 2023 kemarin kita kirim, iya Bu, kita kirim seadanya. Itu rencana tanggal 18 itu yang nanti akan kita siapkan kurang lebih 2 bulan 3 bulan menuju ke Jawa Tengah Bu. Kalau saya lihat ini sudah berkolaborasi ya dalam hal penanganan stunting, kemudian menekan usia pernikahan dini kan sudah berkolaborasi dengan beberapa dinas terkait. Kemudian saya sangat senang ini mengadakan duta genre yang nanti tanggal 18 akan ada final ya. Kemudian ada proses di dalam penganggaran sehingga silahkan saja di dinas terkait untuk bisa disampaikan. Kan ada proses di dalam penganggaran di pemerintah daerah baik melalui musrenbang ya yang biasanya dilaksanakan. Forum genre dilibatkan kan? Forum genre ini sebagai panitianya. Sejauh ini kita belum dilibatkan. Dilibatkan di dalam itu ya, di dalam musrenbang itu nanti kita sampaikan sehingga bisa menyampaikan apa yang menjadi program kerja di sana. Nanti untuk dilibatkan di dalam musrenbang kan ada rencana-rencana di dalam organisasi itu sendiri. Setiap tahun mau seperti apa ya, kemudian kalau bisa disampaikan seperti ini mau mengadakan acara tanggal 18 ya terkait dengan anggaran dan seterusnya, kemudian nanti pengiriman duta di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini menjadi perencanaan yang nanti disampaikan kepada dinas terkait agar bisa dibantu. Tentu kami dari DPRD sangat respect ya terhadap kegiatan-kegiatan pemuda dan sesuai dengan tugas saya tentu dalam rangka untuk pembinaan pemuda. Apalagi ini tugasnya programnya sangat bagus sekali. Menekan stunting sama menekan pernikahan dini. Akan kita lakukan terus ya, kita dorong terus agar bisa dianggarkan asal tidak menyimpang dari aturan penganggaran ya. Kalau bulan November ini silahkan berkoordinasi ya dengan dinas-dinas yang mengurusi itu. Kemudian kalau bulan nanti Maret ya, bulan Maret kan untuk pengiriman duta ya dinas terkait ya. Kan ada forum dinasnya kan dinas P3A itu, P3A dan PPKB. Ya, disampaikan saja nanti kelanjutan dari final tanggal 18 ini akan kita kirimkan ke tingkat Jawa Tengah ya, sehingga mereka sudah mengalokasikan itu. Apalagi ini pas proses-proses penganggaran ya masih berlangsung. Sebenarnya bulan Juni yang lalu. Jadi seperti itu Mas ya, kita siaplah untuk mendukung dari
program genre, forum genre melalui dinas terkait ya. Saya kira itu. Kegiatan itu berarti open sponsorship nggak Mas? Kita open sponsorship juga sih Mas. Ya, jadi mungkin bisa sekaligus promosi di sini, mungkin bisa ada teman-teman yang mau ngasih sponsor gitu. Oke. Untuk pemilihan duta generasi berencana tahun 2023 khususnya dari panitia pemilihan itu memang buka open sponsorship untuk segala macam bentuk sponsor ya Mas yang kita tawarkan. Sudah kami buat di Instagram kami di @pekalongan_cup. Itu sudah kami share, sudah kami up mengenai open sponsorship yang sudah kami buat. Oke, mungkin nanti dari Mitra RKS ada yang ikut berminat. siapa? Pemuda itu siapa saja? Remaja di seluruh Kabupaten Pekalongan. Nah, siapa itu saja yang mau ikut gitu ya tadinya penyaringannya. Nah, ini sudah kepilih itu 20 anak itu dari ujung Paninggaran ada sampai Talun ke Sesi, dan mayoritas itu diisi Kedunguni sama Bojong Bu. Itu yang masih menjadi apa ya? Masih sudah familiar banget genre itu di Bojong sama di Kedunguni. Nah, itu remaja yang paling banyak itu yang mengirimkan dari Kedunguni sama Bojong. Tuh, dari 20. Tapi sudah tersebar di seluruh kabupaten. Mungkin pas penyaringan 20 itu yang kecamatan yang lain belum kesaring seperti itu. Tapi infonya untuk pas pendaftaran awal itu seluruh kabupaten sudah mengirimkan sih Bu, karena kita koordinasi dengan penyuluh KB tingkat kecamatan gitu. Jadi lebih enak koordinasi lah. Jadi usia berapa? Usia 16 sampai 21 tahun. Oh, 16 sampai 21. Karena batas usia maksimalnya di Jateng itu 22. Jadi kita mengantisipasi sekolah SMA ya. SMA sampai semester 4 semester 5. Jadi hampir sama kayak duta wisata, cuman ini tugasnya untuk menjadi duta di penekanan stunting sama itu pernikahan dini. Kalau duta wisata berarti seputar wisata gitu. Luar biasa sekali ya. Jadi obrolan kita malah lebih berkembang ya. Karena yang tadinya berbicara tentang pemuda organisasi kepemudaan yang berdemokrasi, malah kita sekaligus promosi bahwa ternyata forum genre itu sedang mengadakan yang namanya pemilihan duta genre dan sudah memasuki tahap grand final yang nanti akan direncanakan pada tanggal 18 November Mas Maifuri. Dan tentunya sebetulnya kita masih pengen membahas banyak lagi ya. Nanti mungkin dari forum genre kita jadwalkan lagi supaya bisa membahas lebih lanjut terkait dengan kegiatan-kegiatan dari forum genre Kabupaten Pekalongan. Khusus saja. Iya, khusus dari forum genre. Nah, mungkin ini Bu, setelah tadi kita berbicara tentang organisasi kepemudaan dalam berorganisasi itu seperti dalam berdemokrasi itu seperti apa, mungkin bisa disampaikan dan sekaligus Bu Hindun ini memotivasi mitra RKS yang saat ini sedang menonton video ini supaya, karena kadang-kadang itu banyak pemuda-pemuda ya termasuk saya dulunya mungkin malas gitu Bu berorganisasi. Jadi mungkin ada dari teman-teman yang di sana yaitu yang malas dan supaya bisa tergerak untuk berorganisasi, karena berorganisasi itu tadi banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil gitu Bu. Ya, kita himbau saja ya bahwa pemuda itu kan menjadi generasi penerus bangsa ya, sehingga perbanyaklah pengalaman, perbanyaklah untuk kreativitas, inovasi, apalagi di era sekarang ini, untuk bisa berinovasi, berkreatif, kemudian banyak pengalaman, tentu harus belajar banyak ya, diantaranya belajar itu di organisasi kepemudaan, sehingga mengenal berbagai macam teman-teman, sahabat-sahabat karakter yang masing-masing mempunyai ilmu, mempunyai pengalaman, mempunyai sendiri-sendiri yang nanti bakat masing-masing bisa dikolaborasikan, bisa disampaikan dan menjadi bisa saling tukar menukar pengalaman itu, saling bisa mengambil take and give ya dari masing-masing pemuda itu. Kemudian di dalam demokrasi untuk bangsa dan negara, bahwa pemuda ini kan usia yang produktif ya, usia produktif, kemudian juga besar ini 35% penduduk di Indonesia itu
Pemuda. Ya, pemuda. Apalagi sekarang katanya 50%. Ya, saya tidak menghitung sih. Data aja, data 50% ya. Itu usia muda, ya, usia muda. Sehingga di usia muda itu tentu proses-proses demokrasi yang ada di Indonesia kita harapkan mengikuti terus. Karena apa? Karena dialah yang nanti akan memimpin bangsanya. Ya. Kalau pemuda itu bagus, bisa memimpin suatu saat kelak, ya, ikutlah proses demokrasi yang ada. Apalagi proses memilih dan dipilih. Memilih itu kan hak warga negara. Pemuda di usia 17 tahun ini gender berarti sudah nih. Sudah. Di usia 17 tahun gunakan hak untuk memilih nanti. Sehingga ikut berkontribusi di dalam proses demokrasi untuk memilih siapa? Wakil rakyat, memilih presiden, memilih bupati, memilih gubernur yang nantinya untuk bisa memimpin negaranya dengan baik. Tentu pemuda harus mempunyai karakter, harus mempunyai ideologi bagaimana untuk memilih pemimpin yang nanti bisa memimpin bangsa dan negaranya. Dan itulah proses demokrasi yang harus diikuti oleh pemuda itu sendiri. Karena dengan mengikuti demokrasi, dia sebagai generasi penerus yang akan datang, dia akan mampu nanti melanjutkan kepemimpinan di masa depan. Nah, sekarang giliran Mas Maifuri. Biasanya kalau Mas Maifuri itu memotivasi pemuda-pemuda untuk tidak melakukan pernikahan dini dan mencegah angka stunting, sekarang saya minta Mas Maifuri untuk memberikan himbauan kepada teman-teman kita supaya nanti pada saat tanggal 14 Februari itu tidak tidak golput seperti itu, Mas Maifuri. Bisa disampaikan? Ya, terkhusus untuk teman-teman sebaya saya di seluruh Kabupaten Pekalongan, remaja tentu yang sudah mempunyai hak pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024, tentunya kita sebagai remaja mempunyai peran penting adanya pesta demokrasi tahun 2024 mendatang. Kita sebagai remaja tentunya ingin sekali perubahan yang ada di Kabupaten Pekalongan ini, bagaimana nanti yang akan kita pilih seperti apa. Tentunya kita sudah mempunyai rasa nasionalisme ya Mas ya, untuk semua yang akan kita pilih. Jadi maksimalkan hak pilih teman-teman semua untuk menjadikan Kabupaten Pekalongan ini terkhusus agar lebih baik lagi. Seperti itu. Ya, betul sekali. Baik, terima kasih Mas Maifuri atas waktunya dan juga Ibu Hindun. Semoga kita bisa bertemu di lain acara, dan tentunya untuk mitra RKS jangan lupa di tanggal 14 Februari itu kita berpesta demokrasi. Jadi kita harus bergembira bersama-sama menyambut tanggal 14 Februari ini seperti ibaratnya hari raya, Bung Ge. Harus dengan sukacita dan tentunya harus dengan bangga datang ke tempat pemungutan suara. Dengan berakhirnya obrolan kita di Suara Pemuda edisi kali ini, saya selaku pembawa acara atau host Reza pamit undur diri, dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Pemuda hanya di RKS.